sebuah kelas ya, kelas yang damai, indah, yang sesuai dengan impian kamu. Jadi untuk itu kita buat, ibu ingin mengetahui apa dan bagaimana kelas yang kamu impikan di masa depan ya, atau yang akan kita wujudkan mulai hari ini ke depannya. Jadi kamu punya kan impian untuk kelas ini? Punya ya, bagus. Jadi impian inilah yang akan kita wujudkan ke depannya, yang dimulai dari kamu yang menulisnya, kemudian kamu juga yang akan mentaatinya dan mematuhinya setiap hari. Jadi ada yang bisa mencontohkan apa kira-kira kalau impiannya? Satu orang saja. Siapa? Yaki? Silakan ya. Impiannya sekolahnya ada drum band. Ya, bagus. Jadi di sekolah ini artinya pada setiap minggu bermusik. Ya, itu untuk sekolah. Yang meminta untuk kelas ini saja dulu, nanti kita mulai ke sekolah ya. Yang impian kamu apa tentang kelas ini ya. Jadi bagaimana, langsung aja kita mulai dengan menulisnya. Ya, jadi silakan kamu tulis pada kertas yang kamu miliki masing-masing setelah impian kamu. Nanti kita sepakati secara bersama. Ya, silakan dengan tulis ya. Itu ya. Ada mulu. Nanti kesepakatan ini akan kita pajang bersama ya di lokal ini agar semuanya bisa saling mengingatkan dan saling memahami. Ya, jelas kesepakatan ini diantaranya coba membacakan dahulu apakah ya kamu nanti setuju atau tidak. Ya, diantaranya ada ya, diantaranya saya menginginkan kelas ini ya, siswa di kelas ini datang tepat waktu dan tidak terlambat belajar. Bagaimana? Kamu setuju? Setuju. Ya. Lagi. Kemudian antara lain ya, teman-teman di sekolah saya berusaha dengan mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Setuju. Ini maksudnya berusaha dengan mandiri kalau tugas itu harus benar. Tapi ketika kamu diminta bekerja sama, kamu juga bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua tugas itu yang harus dikerjakan dengan bekerja sama. Ada kalanya harus mandiri dan ada kalanya harus bekerja sama. Ya, kemudian saya berikan teman-teman yang tidak meribut dan tidak berisik sesama belajar. Benar kan? Ya, jadi kelas ini tenang dan damai selama pelajaran diikuti. Kamu bisa tidak ada yang berisik, jadi kamu bisa mengikutinya dengan serius dan konsentrasi. Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Jadi minggu depan apa ini kesepakatan ini, kelas impian ini akan kita buat bersama, kita pajang bersama, nanti akan melihat caranya. Jadi ya, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapati kelas-kelas impian yang kamu harapkan, yang nanti akan kita langsung menjadi sebuah impian kelas secara bersama di kelas kamu. Sampai di sini dulu hari ini kesepakatannya. Mudah-mudahan hari ini bisa kamu wujudkan untuk demi tercapainya kelas impian yang kamu inginkan mulai hari ini sampai kamu tamat di sekolah ini. Bisa? Oke? Oke, ya, alhamdulillah kita akhiri kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan
budaya positif. Inilah yang telah saya pelajari, yang mana pelajaran ini sebenarnya sesuai dengan yang dirapatkan tadi, tapi ada juga yang jauh berbeda yang diminta untuk diterapkan ke depannya. Jadi pelajaran ini mungkin baru bagi kita dan juga bagi arah pelajaran ke depannya. Yang pertama, filosofi Ki Dorotara. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca depan bahwa filosofi ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun. Pada saat di sini adalah menuntun. Jadi kita di sini hanya minta menuntun segala kekuatan kodrat pada anak dengan ujung akhirnya mencapai kebahagiaan pada anak sebagai anggota masyarakat dan sebagai manusia. Nah, kemudian anak tersebut ya mereka dibujuk dan tumbuh menurut kodratnya sendiri-sendiri. Jadi artinya di sini setiap anak itu berbeda. Mereka ya lorak pada tanaman, ada yang kodratnya tumbuh sebagai padi, ada kodratnya yang tumbuh sebagai jagung. Jadi ketika kita menanam padi, yang kita harapkan adalah padi berbuah padi, dan tidak mungkin padi berbuah jagung. Inilah arahan bersamanya bahwa anak tersebut tumbuh sesuai kodratnya. Kemudian seiring dengan teori ini didukung oleh aliran kompetensi teori yang menyatakan bahwa anak dilahirkan sebagai sebuah kertas putih yang telah ditulis penuh. Dan kita semua guru, tugas kita adalah menebalkan kertas yang tertulis tadi. Awalnya tertulis surat, kemudian kita menebalkannya. Jika yang tertulis surat itu adalah baik, yang kita tebalkan. Dan jika yang tertulis surat itu adalah tidak baik, kita biarkan dia tidak baik untuk tetap menjadi surat. Jadi di sini tugas kita adalah menebalkan yang baiknya. Jadi kalau aliran dahulu menyatakan bahwa anak adalah kertas putih yang kosong yang kita bebas menulis sesuai keinginan kita, dan aliran ini tidak dipakai lagi. Jadi aliran kedepannya ada aliran ini bahwa anak adalah kertas putih yang telah penuh diisi nomor surat. Jadi berdasarkan ini kami juga menjelaskan bahwa pendidikan anak harus dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kodrat alam itu berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana dia berada, yang sesuai dengan budaya sekitarnya dan budaya keluarganya dan termasuk budaya bangsanya. Kemudian juga dikaitkan dengan kodrat zaman yang mengarah pada perkembangan abad 21. Jadi ketika mereka melek pada teknologi sekarang, kita juga mengikutinya mereka pada saat itu. Kemudian peran guru penggerak di sini memang katanya peran guru penggerak ya. Tapi di antara 5 peran guru penggerak ini 2 adalah peran kita sebagai guru, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan pemimpinan pada murid. Nah, apa itu guru yang menjadi pemimpin pembelajaran? Maksudnya adalah guru yang membuat nyaman lingkungan, membuat lingkungan nyaman bagi murid untuk belajar. Jadi dalam pendidikan guru penggerak yang kita datangkan ke kelas adalah suasana nyaman terlebih dahulu, sesuai dengan iriman kata Bapak tadi bahwa kita tertibkan anak dan guru, kita bujuk dulu untuk mau makan. Seperti juga dalam pendidikan ini kita amankan dia dulu kalau perlu kita buat dia bahagia dulu dalam belajar, baru setelah itu pelajaran kita masukkan. Jadi jangan langsung kita masukkan ke pelajaran tanpa memperhatikan perasaan dia. Jadi hidupkanlah perasaan bahagia dahulu, baru materi pelajaran yang kita terima. Kemudian apa ujung-ujungnya yang akan diharapkan pada murid? Ini dia menunjukkan kepemimpinan pada murid. Apapun pelajaran yang kita berikan, tujuannya adalah untuk membentuk murid mandiri, kemudian memunculkan motivasi murid untuk belajar dan bermuara pada mendidik karakter pada murid. Sementara tugas nomor 3 dan nomor 45 itu berada pada tangan kami saat ini sebagai guru penggerak yang mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu akan berpindah ke Bapak Ibu. Yang kelima yaitu sesuai dengan rapat kita mendorong kolaborasi antar guru. Yang kata Bapak tadi, dengan kerjasama sekolah ini bisa kita wujudkan kita majukan pendidikan di sekolah ini. Nah, dalam bahasa kami guru penggerak dan dengan kolaborasi. Jadi sama itu artinya kolaborasi dan kerjasama. Jadi dengan kolaborasi kita, maka pendidikan anak-anak kita bisa kita selaraskan dengan sesuai dengan visi sekolah kita nantinya. Nah, lalu apa tujuan akhir dari semua pembelajaran yang kita bentuk? Ini dia sesuai dengan undang-undang, yaitu tujuan pelajar Pancasila. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah ini adalah mengarah pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa dan akhlak, mandiri, bergotong royong, dan kebinekaan global, bernalar, kritis dan kreatif. Jadi apapun materinya nanti mengarah ke sana ujung-ujungnya. Ini semua adalah inti dasar dari filosofi KD. Yang mana ada pertanyaan dari kita? Pertanyaan? Ya, boleh. Tadi saya sangat
jadi memang ya. Saya minta nanti ada latihan kita sama-sama bikin ini. Ya, belajar tuh. Ya, jadi Bu ini masih pertanyaannya, memang ya juga untuk penggerak sehatinya dalam menjadi coach bagi guru ayam. Jadi ketika apapun yang kita miliki, ketika bergerak, kemudian teman-teman kita membutuhkan, kita bersedia menjadi coach minimal untuk walaupun hanya 2 orang guru yang butuh. Jadi kita sudah disebut menjadi coach bagi guru ayam. Ya bisa seperti ini, Bu ini dia mulai saya membuat video ini berani. Ada aja 2 orang guru yang mau ikuti saya sudah menjadi coach gitu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi dengan cara ini juga, seandainya saya tidak bisa menjadi coach, melalui latihan ini saya dipaksa wajib menjadi coach otomatis saat ini ya. Jadi melalui program guru penggerak ini dan melalui tugas saya juga, jadi akhirnya sekolah yang ada guru penggeraknya otomatis terimbas materi ini melalui tugas yang diwajibkan kepada kami guru penggerak. Ada lagi tanya lain? Tidak ya, kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu budaya positif. Dalam budaya positif ini mungkin materi baru yang banyak yang berbeda dengan apa yang telah kita lakukan selama ini, itu yang saya rasakan. Di antaranya di sini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, ya, kebutuhan dasar, kontrol dan konstitusi. Kita mulai saja yang pertama pada perubahan paradigma belajar. Selama ini di sini ada 2 teori stimulus respon pemainnya dan teori kontrol. Yang selama ini kita pakai adalah teori stimulus respon, dan yang diharapkan ke depan kita pakai adalah teori kontrol. Mungkin ya materi ini banyak, yang jelas selama ini yang kita terapkan itu adalah ini pada poin yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang kita buat pada murid kita ya. Setiap murid kita berperilaku buruk dia salah, itu di mata kita. Tetapi kedepannya kita diajak untuk mengubah itu melalui sebuah teori kontrol. Bahwa di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak salah di mata kita, tanyakan apa tujuannya dia. Jadi tidak pernah anggap anak apapun dia dilakukan dia tidak pernah dianggap salah dalam teori ini. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ketika kita menganggap bahwa murid kita bisa kontrol, nah ini dia orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori baru hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tapi murid kita lah yang bisa mengontrol dirinya dengan di bawah motivasi kita. Ya itulah perubahan teorinya. Jadi itu diantaranya. Kemudian yang pertama kebutuhan kita sama. Sementara di teori kontrol adalah bahwa kebutuhan kita berbeda. Ketika anak bertingkat, ya kita cari apa sebenarnya yang dibutuhkannya. Ya nanti bawahnya ada teori. Nah, kita lanjut yang kedua. Dulu ya nanti ke kebutuhan anak. Kita lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif ya seperti yang dibicarakan, kita semua tahu disiplin itu adalah kepada Tuhan ya. Tapi selama ini kita mewujudkan disiplin positif anak itu berdasarkan motivasi intrinsik. Kamu harus rajin belajar karena ini peraturan di sekolah ini. Kamu harus datang tepat waktu karena sebagai lembaga sekolah ini membuat peraturan anak harus datang jam 7.30. Sementara ya itu telah membawa siswa kita pada motivasi intrinsik. Jadi untuk kedepannya yang diharapkan adalah media. Tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan dan motivasi intrinsik. Nah, artinya di sini jika kamu datang ke sekolah, bagaimana sih pelajaran kamu? Bisakah kamu ikuti? Tidak. Jika kamu selalu terlambat bangun atau tidak belajar di rumah, bisakah kamu mencapai cita-cita kamu ke depan? Jadi apapun yang dia lakukan, bawalah dia ke motivasi intrinsiknya. Jadi nanti ada caranya dalam masalah di bawah ini. Kita lanjut saja dulu. Nah ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Jadi selama ini kita membawa anak ke motivasi pertama dan motivasi kedua. Ketika dia terlambat, kenapa dia takut terlambat? Karena dia takut dihukum. Jadi motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia terlambat dia kita hukum atau kenapa dia harus bersikap baik agar dia mendapat penghargaan dan pujian dari kita. Jadi kita membawa untuk kedepannya diharapkan kita membawanya ke motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi tentara, Bu. Nah, dengan jadi tentara bisakah kamu tidur bangunnya agak telat ya, tidak disiplin, apalagi belajar tidak menguasai teori tentang negara. Bisakah kamu jadi pemimpin di masa depan? Nah, jadi
kita membawa dia ke motivasi intrinsik. Jadi, Kalau ada anak yang ditanya pernah itu, ah, kenapa? Apa cita-cita kamu? nah itu dong ya. Gimana caranya? Ya kita juga mungkin untuk mendapatkan kita juga. Ya. Jadi ini akan kembali ya. Jadi ketika anak bermasalah, bawalah dia ke motivasi intrinsik. Seperti juga disiplin tadi, bawalah dia ke disiplin yang membuat motivasi intrinsik. Nah seperti tadi, apapun yang dilakukannya pasti dia memiliki kebutuhan. Nah itu juga harus kita gali kebutuhan apa yang dia perlukan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitunya kebutuhan bertahan hidup, ya, cinta kasih, ya. Ketika dia bertindak dan bertingkah, nah sebenarnya dibutuh perhatian dari kita, jadi ya. Kenapa kamu selalu begitu? Ya karena ibu pada itu yang mencaknya, awak aku enggak perhatian dari jadi, ya. Ya, tapi ini kan yang teori secara umum baru bilang teman kita yang ada di umum. Jadi kita lanjut pada berikutnya, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama penghukum dan yang kedua pembuat rasa bersalah. Dibawa ke diri saya sendiri, ya 2 inilah yang selama ini saya lakukan. Tetapi yang keduanya ini ternyata ini adalah posisi kontrol negatif yang diharapkan ke depannya tidak lagi kita lakukan. Tapi kita memakai posisi kontrol yang nomor 3, 4, dan 5 sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Misalnya selama ini ya, waktu diri saya sendiri ketika anak terlambat, aku ya saya terlambat, ya ibu sedang mencari anak untuk bisa menjadi ukur. Kamu bisa kan? Artinya kita adalah menghukum anak tersebut. Jadi sementara pada pembelajaran ini bahwa penghukum adalah posisi terakhir yang tidak ada pilihan lain. Jadi ketika anak bersalah kita selalu menghukum dia. Ya. Jadi melalui pelajaran ini kita dibawa bahwa posisi penghukum bukanlah posisi terbaik, tapi adalah posisi negatif. Atau selama ini ya yang saya lakukan juga tidak menghukum dia, tapi secara main dia kamu tidak sadar betapa banyak susahnya orang tua kamu ke laut, bagi bulan, mencari uang, kamu di sini berleha. Nah itu kita menempatkan diri kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Jadi ya juga ini adalah posisi yang negatif. Ya jadi itu dia posisi yang positif adalah 3. Jadi ya juga ini adalah posisi yang negatif. Ya jadi itu dia posisi yang positif adalah 3 ini posisi teman, monitor, dan manajer. Di sini saya ya ada pertanyaannya. Kalau posisi teman misalnya ya seperti saya mencobakannya pada kasus si Anhar dan Ricky yang telah sebenarnya telah diselesaikan oleh Kak Iman. Ya. Jadi ketika saya tanya kenapa kamu Anhar berkelahi dengan Ricky, yang ketika malah dipancing ke di luar sana, kamu mau berkelahi? Ya bu, saya mau ikut karena saya ditantang. Kalau saya ikuti, ya saya malah saya bu. Jadi tujuannya mempertahankan diri, ya bagus. Jadi dalam posisi teman, apapun dia yang dilakukan kita bagus itu ya dalam posisi teman ya. Jadi wah bagus itu kamu mempertahankan diri ya. Ketika apapun jadi ya kamu harus mempertahankan diri. Kemudian ya baru kita masuk pada posisi baru. Tapi tahukah kamu bahwa dengan posisi itu kamu bagus, tapi ada sikap baru yang harus kamu pertahankan. Apa itu tidak mudah terpancing oleh isu atau pandangan orang lain, tidak mudah terpancing oleh kata-kata orang lain sehingga kamu tidak emosi dengan katanya. Jadi sikap kamu yang tadi bagus, tapi perlu kamu tambahkan sikap yang baru. Jadi itulah posisi sebagai teman ya. Posisi sebagai monitor atau pemantau di sini nampak kan? Ya. Jadi peraturan apa yang seharusnya ada di sekolah kita? Dalam peraturan itu boleh kamu seperti tersebut? Tidak. Lalu kenapa kamu lakukan jadi dilakukan? Guru bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, tapi perilaku tersebut bukan keluar dari kita, tapi dari dia. Dengan kamu berkali kemarin, kira-kira bagaimana ke depannya sikap kamu untuk menyelesaikan masalahnya? Jawab minta maaf lah bu. Nah, itu keluar dari dia. Itu yang diminta. Kemudian apa lagi yang perlu kamu pertahankan? Dia seperti tadi bu, tidak mudah mawar terpancing bu ya. Itu jadi sebagai manajer akhirnya seperti tadi mereka memiliki motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk mematuhinya. Sementara keyakinan kelas itu adalah sebuah budaya kesepakatan yang disepakati keyakinannya bersama oleh warga kelas. Jadi datangnya adalah sebagai motivasi dari dalam bagi siswa. Kemudian ketika dia melanggar, ingat tuh kamu dari kesepakatan kita,
kesepakatan yang sudah kamu langgar gitu. Jadi kemudian ya dari pengalaman saya mencobanya di 91 ya dengan maksudnya si Rabil yang bajunya keluar, bisakah kamu berubah untuk kedepannya? Bisa Bu, kira-kira apa yang bisa kamu sepakati dengan gaya kamu? Masuk remaja ini membuat perencanaan yang semaksimal mungkin. Yang bagus Ini kan? membuat karya-karya yang membuat motivasi anak. Tapi seketika punya sangat sensitif. Dia masih Lama sampai menunggu setiap apa yang akan kita rencanakan belum tentu terwujud di kelas. ya. Itu harus sama dalam hati. Nyuruh gue lah jalan-jalan jangan. Tapi kok anak bermasalah, nggak pikir asal wajah, anak kebentur mah. Ini nak kue konsep itu. Itu yang dulu yang kreatif loh. Seni itu punya sensitif loh. Tapi bahaya. Gak pikir lagi dia apa ada pikir Nah, ini beda. Jadi bahasa itu. Tapi kalau dia seketik saja dia arahkan. Aku lah dia laku. Bisa jadi jelek-jelek. Bisa berlanjut. Karena anak-anak. Tapi dalam bola lah programnya jadi gitu. Iya. Terima kasih Pak. Jadi seperti tadi ya, sebelum belajar ya, tugas kita berat sebagai pemimpin pembelajaran membuat rasanya kita. Kemudian apakah yang bisa kamu bayangkan tentang kelas ideal? Nah, tadi mau jadi apa kamu nantinya? Ya, kalau kasusnya dia terlambat setiap hari kita tadi, kamu mau jadi apa nantinya, mau jadi tentara Bu? Kalau kamu mau jadi tentara dan terlambat setiap hari, bisakah kamu jadi tentara yang sukses nantinya? Jadi setiap masalahnya diselesaikan dengan ya, melalui seperti ini motivasi intrinsik ya ada pada dirinya. Ya sampai di sini dulu dengan diri saya sampaikan. Mungkin ada modul selanjutnya akan berkembang menjadi dalam dalam modul ini. Kalau ada terima kasih kesempatan yang Bapak Ibu ada yang tanya. Sekarang batu dan kurang perhatian di rumah. Ya. Waktu Bo berhadapan video seorang kawan Bo, kawannya waduh, tinggal dari kawan. Ayah, Kalau di rumah, tinggal itu. Hmm. Dia kreatif, bisa bergerak-gerak. Berarti setelah kita dalami dia membutuhkan kebutuhan atau kasih sayang sebenarnya. Jadi kata Jalo, yang harus kuasai, Iya. atau kan kompetensi dulu, Iya, Pak. menguasai karakteristik peserta. Peserta. 30 macam, Iya. jadi sama. Aman lah. Ya, itu dia. Jadi pembelajaran sekarang itu Pak yang diarahkan bahwa setiap murid itu berbeda dan harus kita pahami. Walaupun terasa di lapangan maksudnya, tapi kita ditetapkan ke sana untuk ke depannya. Memahami bahwa setiap murid adalah berbeda. Ya sudah Pak. Beda sama si Andika Nurbian, kita malah gede-gede, tapi tidak ada. Ya,